Setibanya di bandara transit, yang ternyata di Bangkok, Thailand, mereka langsung dijemput oleh seorang pria asing dengan logat Melayu kacau. Ia membawa mereka masuk mobil van hitam tanpa plat. Ini prosedur biasa, ujar Arman. Lewat pesan teks, nanti kamu dibawa ke penampungan dulu sebelum kerja. Perjalanan darat terasa panjang dan makin sunyi. Rizal mencoba bertanya, tapi sopir hanya menjawab singkat. Setelah melewati hutan dan jalan berlumpur selama berjam-jam, mobil akhirnya berhenti di sebuah bangunan tua, seperti gudang. Di dalam, sudah ada puluhan orang Indonesia lain. Wajah mereka penuh kecemasan. Saat malam turun, pintu gudang dikunci dari luar. Tak ada sinyal, tak ada kejelasan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, rasa takut muncul di hati Rizal. Hari demi hari di gudang itu, Rizal mulai kehilangan orientasi waktu. Tak ada jam, tak ada sinyal. Dan hanya satu lampu gantung yang menyala redup di malam hari. Makanan diberikan sehari sekali. Kadang hanya roti kering dan air putih. Di dalam gudang, suasananya campur aduk. Ada yang menangis, ada yang sakit, dan ada pula yang mulai bicara sendiri karena stres. Rizal sempat bertanya kepada seorang pria tua asal Sulawesi yang sudah di sana lebih dulu. Mereka bilang ini tempat karantina sebelum kerja, tapi itu omong kosong. Ini tempat penyiksaan, ujar pria itu dengan suara lirih. Beberapa hari kemudian, dua orang dibawa keluar oleh pria-pria berbadan besar, berpakaian hitam, wajah tertutup masker. Mereka tak pernah kembali, dan malam itu, untuk pertama kalinya Rizal melihat dengan matanya sendiri. Salah satu dari mereka dibawa kembali ke dalam gudang. Dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya penuh luka, tangannya berdarah, dan matanya kosong. Ia tak bisa bicara. Semua orang di gudang mulai ketakutan. Mereka sadar, mereka bukan calon pekerja, tapi calon korban. Salah satu pemuda berteriak, mencoba melarikan diri ke pintu, tapi langsung dipukul dan diseret keluar. Rizal mulai merasa kehilangan harapan. Ia mencoba mengingat wajah ibunya, ingat suara bapaknya. Tapi semua kenangan itu kini perlahan tenggelam dalam bau busuk, keringat, dan rasa takut. Aku harus keluar dari sini, apapun caranya, bisiknya pada dirinya sendiri. Walau dalam hati ia tahu, tak ada jalan keluar yang mudah dari neraka ini. Malam itu, Rizal nyaris tak bisa memejamkan mata. Bau anyir darah masih tercium dari sudut ruangan. Tempat seorang korban baru saja dipulangkan dalam keadaan sekarat. Di sekitar Rizal, para pekerja paksa lain berbaring diam, menatap langit-langit tanpa ekspresi. Tak ada suara, selain dengkuran napas yang berat dan sesekali isakan kecil. Tiba-tiba, jeritan pilu memecah keheningan. Tolong! Sakit, Rizal sontak bangkit. Tubuhnya gemetar. Suara itu datang dari bilik kecil di pojok gudang, yang sebelumnya tertutup kain terpal. Dua pria bertubuh kekar membawa seseorang ke dalam ruangan